Saya Raffi Afsani berperan sebagai Kuncung. Saya Dimas Aya Pratama berperan sebagai radio. Saya Rio Bimo berperan sebagai Menyut. Saya Hanum Safira Nusabila berperan sebagai Dewo. Saya Hani Nazla berperan sebagai istri Doni dan Putri. Menyut Sayoga dan Kelompok Serdadu. Sebuah cerita berlatar kehidupan sebuah kampung di masa pergerakan melawan penjajah Belanda di tahun 1930-an. Kehidupan di kampung ini bernuansa pedesaan yang permukaan penampakan kehidupan yang harmonis, tetapi sebenarnya menyimpan potensi konflik laten sepanjang waktu. Cerita ini mencoba menggambarkan situasi dua keluarga bertetangga dengan latar belakang dan komposisi anggota yang berbeda, yaitu keluarga Doni dan istrinya, serta keluarga Kuncung, seorang duda beranak satu dengan seorang putri remaja. Pokok cerita adalah masuknya dua orang ke dalam kedua keluarga itu dalam waktu hampir bersamaan, yaitu Dewo, seorang mahasiswa tokoh pergerakan, dan Menyut, seorang pelayan bercita-cita besar turut terlibat dalam perjuangan. Panggung dibagi menjadi dua. Sisi pertama adalah rumah keluarga Kuncung, lalu sisi yang lain adalah rumah keluarga Doni. Kuncung dan Doni sedang duduk-duduk santai menikmati malam di teras rumah Kuncung. Saudara, sudah lama saya ingin berkunjung kemari, tetapi Pak Kuncung tidak sibuk terus. Saya memang selalu sibuk. Seandainya Pak Kuncung tidak sibuk, Kenapa? tiap malam kita bisa ngobrol seperti ini sambil minum-minum kopi. Tapi kalau saya tidak sibuk, berarti saya tidak kerja. Kalau saya tidak kerja, artinya saya tidak punya uang. Kalau saya tidak punya uang, saya tidak akan mampu membeli gula dan kopi untuk tamu-tamu saya. Jadi, Kalau Pak Kuncung sibuk, Pak Kuncung tidak akan sempat membuatkan minum untuk tamu-tamunya. Kuncung diam saja mendengar perkataan Doni. Ia seolah-olah tidak mendengar. Kuncung berjalan ke ujung teras dan melihat ke atas. Bukan begitu Pak Kuncung. Kuncung tetap tak mendengar. Ia tetap menikmati langit. Bukan begitu Pak Kuncung. Kuncung pura-pura terguguk oleh ucapan Doni. Anda bilang apa tadi? Doni hanya tersenyum. Kuncung kembali melihat langit. Langit itu begitu indah seandainya tak ada orang yang cerewet. Tapi langit diciptakan untuk yang cerewet. Doni ngeloyang pergi dan Kuncung terbengong. Suasana khas sebuah desa di Jawa, adem ayem dan bersahaja. Kicau burung menambah kepekatan nuansa pedesaan. Doni duduk sambil mendengarkan radio. Segelas kopi tersaji di meja. Ia melakukan sebuah kegiatannya seirama dengan musik yang mengalun di radio. Minum kopi, menikmati musik. Minum kopi, menikmati musik. Tiba-tiba musik itu terputus. Di sini Radio Republik, maaf, di sini Radio Gelap. Saya mengatakan ini berita untuk Anda. Telah dikabarkan dari Batavia bahwa Radio kok terus-terusan berita. Kok seperti nggak bisa diberitakan. ini berita sungguh sangat penting. Mengingat kondisi negeri yang semakin tidak menentu, diharapkan ini berita sampai ke telinga setiap penduduk negeri. Doni berjalan ke arah pagar pembatas antara rumahnya dan rumah Kuncung dengan malas. Hal ini membuat kesabaran radio habis. Kemudian marah dan membentak. Cepat, Doni mempercepat langkahnya, kemudian melonggokkan mukanya ke rumah Kuncung. Pak Kuncung, kemari Pak, cepat. Ini ada berita sangat menarik, jangan sampai ketinggalan. Tiba-tiba Kuncung muncul di depan Doni. Ini berita sungguh sangat mutakhir, kita harus mendengarkan. Mana ada berita mutakhir di zaman seperti sekarang ini? Sudahlah, tumben Pak Kuncung bicara seperti itu. ayo cepat, pekerjaanku tidak hanya menunggu kalian. Mendengar itu, Doni hanya mengangkat bahu. Ia lalu menyuruh Kuncung untuk melompat pagar saja. Kemudian mereka berdua duduk di sisi kiri dan kanan radio. Siap! Siap! Ini berita sungguh sangat penting, tidak boleh dilewatkan begitu saja. Dikabarkan dari Batavia, sejumlah pemuda dari seluruh negeri telah mengadakan kongres kedua dan melahirkan kesepakatan untuk sama-sama bersumpah. Tiba-tiba terdengar suara istri Doni berteriak dari dalam rumah. Teriakan ini mengagetkan semua yang ada di situ termasuk radio. Pak, apa saja kerjamu di situ? Pagi-pagi sudah melamun tidak berguna. Siapa itu? Istri saya, sebentar Bu, ini sedang ada berita penting. Gerakan emansipasi semakin merajalela. Iya, tapi mana beritanya? Saya mau mandi dulu. Kuncung beranjak pergi, tapi baru beberapa langkah penyiar radio sudah berbicara dengan nada serius. Doni menarik baju Kuncung hingga Kuncung terduduk lagi. Saya ulangi, seperti dikabarkan dari Batavia, sejumlah pemuda dari seluruh bagian negeri telah sukses menyelenggarakan kongres. Istri Doni yang tiba-tiba muncul langsung mematikan radio. Loh, Sejak kapan berita lebih penting daripada rumah tangga? Bu, Apa? dulu kan saya pernah bilang, istri mengurusi hal-hal kecil, suami mengurusi hal-hal besar. apa itu? Istri mengurusi segala urusan rumah tangga, Tugas suami? mengurusi hal-hal besar seperti memikirkan bagaimana supaya negeri ini menjadi lebih baik. Hanya berpikir laki-laki tidak berguna, sudah cuma melamun dan mendengar radio. Bu, Pak Kuncung juga malah mengajari suami saya yang tidak-tidak. Dengan radio kan bisa kapan-kapan. Waktunya orang sibuk, waktunya kerja.
kerja, malah nongkrong di tempat radio. Loh, Lo apa lo? Buktinya punya radio sendiri, kok bisa-bisanya mendengar radio di rumah orang. Dasar pelit. saya mandi dulu. Tiba-tiba terdengar suara yang mirip tembakan berentet. Ketiganya terkejut, termasuk istri Doni. Suara tembakan itu terasa makin dekat. Ketiganya langsung mencari tempat persembunyian. Suara itu tak kunjung reda dan terdengar semakin dekat. Menyut muncul dan membawa tongkat bambu yang sudah dihaluskan. Pada ujung tongkat itu tergantung petasan renteng yang biasa digunakan pada perayaan-perayaan di Cina. Petasan itu masih tinggal beberapa yang belum meletus. Dilihat dari caranya berjalan, Menyut adalah seorang yang ngeblenggo dan ngegaya. Akan tetapi jika dilihat pakaiannya, ia adalah seorang yang berasal dari Udik. Di punggungnya tergantung guntalan kain. Ia berjalan ke arah Kuncung. Dekatnya diketuknya pintu rumah Kuncung. Permisi, nuwun sewu. Permisi, halo, siapa aja? Tidak ada jawaban apa-apa. Menyut mengetuk lagi. Permisi, saya tergesa-gesa loh. Menyut kemudian berusaha mendobrak pintu. Mendengar pintunya didobrak, Kuncung muncul dengan tempat persembunyiannya. Ia terbengong-bengong melihat rumah yang didobrak di depan matanya. Doni dan istrinya kemudian muncul dari persembunyiannya. Ragu-ragu, Kuncung menyapa Menyut. Bung, kalau saya diperkenankan bertanya, Bung ini siapa? Menyut berjalan mendekati Kuncung hingga mereka berdiri berhadapan, hanya dipisahkan oleh pagar pembatas. Seperti Bapak lihat, saya hendak berkunjung, mencari tempat berlindung. Saya dikejar-kejar Marsos. Bapak siapa? Saya pemilik rumah. Secara tiba-tiba Menyut memeluk Kuncung sedemikian erat pelukannya sehingga membuat Kuncung agak terseret, tetapi tubuhnya terhambat oleh pagar pembatas. Aduh, lepaskan. Oh Bapak, untuk apa menemukan tuan rumah yang baik dan teladan yang mau memberikan perlindungan pada pejuang sepertiku. Di sisi lain, Doni melirik istrinya, kemudian ia membisikkan pada istrinya. Kalau sudah lama ia mengenal Pak Kuncung, ia akan kesulitan mengucapkan kata-kata bijak tadi. Kuncung mendengar ucapan Doni. Ia melirik Doni sesaat, kemudian ia berusaha melepaskan diri dari Menyut. Kuncung berjalan ke rumahnya dengan gaya seperti tuan besar. Doni dan istrinya mendekat pagar pembatas. Sejenak, Kuncung memperhatikan penampilan Menyut. Masih terlalu pagi untuk bertemu. Silakan duduk. Pagi-pagi sudah membuat orang seluruh dunia terkejut. Menyut langsung duduk di salah satu kursi. Kemenangan besar harus dirayakan. Negeri ini menuju kemenangan besar sekali. Negara ini akan segera merdeka. Tidak lagi terjajah seperti selama ini. Kemenangan bagaimana maksudmu? Kompeni asli dan yang bermental kompeni akan terusir dari negeri ini, cepat atau lambat. Kamu siapa? Jelaskan sejelas-jelasnya. Pejuang kemerdekaan. Saya mengusir segala bentuk penjajahan tanpa membedakan warna kulit. Kuncung merasa tidak enak mendengar ucapan Menyut. Ia kemudian berusaha mengusir Menyut. Sebaiknya kamu pergi. Rumah ini akan segera demam jika mencium bau-bau revolusioner macam kamu. Kuncung mendorong-dorong Menyut keluar. Akan tetapi tubuh Menyut terlalu berat untuk seorang Kuncung. Sesaat terjadilah peristiwa dorong-mendorong. Ketika Kuncung hampir berhasil mendorong Menyut hingga di tepi teras, Doni muncul dan mencegah Kuncung. Sudahlah Pak Kuncung, sabar sebentar. Tampaknya anak muda ini membawa kabar menggembirakan. Sangat menggembirakan, kecuali bagi orang-orang yang Saya tidak percaya. Saat itu juga muncul Putri, anak Kuncung. Kelihatan sekali bahwa ia tergesa-gesa. Wajahnya menyiratkan kesedihan sekaligus ketakutan yang mendalam. Pak tolong. Kuncung segera menjemput anak kesayangannya. Ada apa? Ada apa anakku sayang? Kamu kan mestinya masih di sekolah. Tolong Pak, Putri takut. Iya, ada apa? Cepat katakan. Putri dikejar-kejar Pak, Putri takut. Dikejar? Siapa yang mengejar? Sembrono. Berani-beraninya mengganggu anaknya Pak Kuncung. Siapa yang mengejarmu? Acing. gak apa-apa. Kuncung kembali ke si pasoknya. Lucu sekali. Melihat reaksi Kuncung, Doni segera mematikan. Kacau. Ia segera mendekat Putri. Nah Putri juga sekolah. Itu yang mau Putri ceritakan. Menyut juga mendekati Putri. Saya tahu apa yang akan adik Putri ceritakan. Kota Kisru kan kacau, Iya. banyak Marsos berkeliaran. Iya. Karena keadaan kacau, banyak Marsos berkeliaran, sekolah adik Putri ditutup.
Betul. Lalu apa hubungannya dengan cacing? Untuk antek, jelas dekat hubungannya dengan cacing. John main-main. Saya tidak main-main, saya sungguh-sungguh. Menyut segera mencegah Kuncung dan Doni. Ini yang sejak tadi ingin saya ceritakan. Mari semua duduk. Kita bicarakan santai saja. Silakan. Dik Putri, kalau masih kaget, silakan ambil minum sendiri atau tidak usah minum. Karena peristiwa ini penting bagi sejarah. Dik Putri sebagai pelajar wajib mencatat peristiwa ini. Ayo silakan duduk, santai aja. Semua duduk. Kuncung sangat jengkel pada ulah Menyut, namun ia tetap melaksanakan perintah Menyut. Marsos Company sedang sewot. Mereka sedang mengobrak-abrik seluruh pelosok negeri ini. Gara-gara para pemuda mengadakan long dress apa-apa gitu. Pokoknya kumpul-kumpul di Batavia. Marsos sedang mencari oknumnya. Ngomong-ngomong, apa di sini ada mata-mata? Semua mata langsung melirik Kuncung. Bertetapan saat itu, Dewa muncul jalannya terhati-hati. Agak pinggang ada cairan merah pada celananya. Dewa segera bersandar pada salah satu tiang penyangga atap teras rumah Kuncung. Suasana menjadi tegang. Apa di sini ada tempat untuk bersembunyi? Menyut dan Putri segera menolong Dewa. Duduk, Bung. Duduk dulu. Dewa yang jalannya terhati-hati dipapa oleh Menyut dan Putri. Duduk dulu, Mas. Boleh saya minta minum? Ambilkan minum. Ambilkan minum. Tanpa sadar, Menyut segera mengambil minum. Tapi begitu sampai depan pintu, Menyut sadar akan posisinya. Nah, saya ini kan juga tamu. Kok disuruh ngambil minum? Mata Kuncung melotot ke arah Putri. Putri segera berlari masuk dalam rumah. Menyut kembali mendekati Dewa. Bung ini habis tertembak. Nanti saya ceritakan, minum dulu. Bung, sendirian. Nanti saya ceritakan, minum dulu. Kalau dilihat dari pakaiannya, Bung ini pasti mahasiswa. Nanti saya ceritakan, minum dulu. Ternyata mahasiswa hanya bisa ngomong dari itu ke itu saja. Tiba-tiba terdengar suara tangis dari rumah Doni. Doni langsung teringat sesuatu. Wah, gawat, istri saya. Serta Doni pergi ke rumahnya, Doni langsung menghampiri istrinya yang sedang duduk sambil menangis sabukan. Aduh, kenapa kamu? Kok menangis? Saya nggak diperhatikan dari tadi, saya kan juga ingin diperhatikan. Tapi apa? Ada masalah penting. Kamu kan sudah melupakan aku, tidak memperhatikan aku lagi. Iya, saya perhatikan. Saya sekarang selalu memperhatikan kamu. Oh, setelah pergi lagi, saya mau masak. Istri Doni masuk ke rumah, namun sesaat kemudian ia muncul di depan pintu. Awas kalau pergi lagi. Ngomong-ngomong siapa pemuda yang kakinya berdarah itu? Doni cuma menggelengkan kepalanya. Setelah istrinya masuk dengan menutup pintu, Doni mendekat keluar. Doni dikejutkan oleh suara istrinya berteriak dari dalam rumah. Awas kalau keluar. Tidak, saya masih di sini. Doni menunggu sesaat. Setelah yakin tidak ada reaksi apa-apa dari istrinya, ia kembali menghadap ke rumah Kuncung. Doni bergabung dengan Kuncung, Menyut dan Dewa. Kuncung tersenyum dengan mata mengejek. Dengan agak malu-malu, Doni berusaha menjelaskan persoalannya. Ya, sekedar masalah standar dalam rumah tangga. Saat itu, Putri muncul dengan membawa segelas air teh. Ia langsung menyodorkan air teh itu pada Dewa. Sesaat mereka saling pandang. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Kuncung memegang pundak Dewa, atau lebih tepatnya memukul pundak Dewa sehingga membuat Dewa terkejut. Diminum dulu, Bung. Iya. Dewa segera meminum air tehnya. Sekarang langsung ceritakan apa yang sudah terjadi. Apakah Bung tertembak? Kenapa masih bisa ada di sini? Sebetulnya siapa namamu? Dewa kebingungan mendengar berentetan pertanyaan yang begitu bertubi-tubi. Dewa menjawab semua pertanyaan itu dengan cepat, tanpa sekalipun mengambil napas sehingga ia betul-betul kehabisan napas ketika habis menjawab. Nama saya Dewo, saya sampai di kota ini untuk sembunyi. Saya terlibat dalam konferensi Batavia, akan tetapi Marsosnya terus mengobrak-abrik seluruh pelosok negeri. Saya bertemu dengan Marsosnya tadi waktu saya makan bakso. Saya lari secepat-cepatnya hingga sampai di sini. Kaki saya tersandung batu di sana dan merah-merah di sekitar ini adalah saus bakso yang tumpah. Saya tidak tertembak, saya. Dewa jatuh terkulai, semua bingung. Waduh, pingsan. Belum. Sudah, sekarang waktunya Bung Dewa bercerita tentang tujuannya kemarin. Iya, Bung Dewa langsung cerita saja. Begini, kami kesini memang mau sembunyi. Kami. Iya, kalau di sini aman. Kami semua akan sembunyi di kampung ini. Kuncung tidak bereaksi sama sekali. Jangan khawatir, kami bayar. Perjuangan tidak ada yang gratis. Kalau begitu di rumah
di rumah saja. Rumah saya bisa menampung orang sebanyak-banyaknya dengan fasilitas yang tak tertandingi. Di rumah saya juga bisa. Suasananya lebih enak. Ada suara burung, ayam, pokoknya suasana alam. Sebab menjadi prioritas kami. Apalagi ini demi kemerdekaan. Dari rumah Doni terdengar istri Doni mulai berkicau. Kau masih di tempat kan mas? Awas saja kalau ke rumah tetangga itu lagi. Masih! Ya, sebetulnya bagi saya pribadi kemerdekaan itu banyak berarti. Namun untuk menyelesaikan kemerdekaan, jelas saya ingin berperan aktif. Iya, saya juga ingin berperan aktif. Karena itu tujuan saya kemari, saya kan belum ditanya toh. Tujuan saya adalah mencari kerja. Loh, Saya ingin memerdekakan negeri ini dengan cara lain, mengurangi pengangguran. Cara yang terbaik untuk mengurangi pengangguran adalah Berbelit-belit. berbelit-belit adalah sikap khas kebanyakan pamong. Saya ingin menjadi pamong raja. Saya ingin memulainya dari pembantu rumah tangga. berjuang kemerdekaan kok melamar jadi pembantu? So tahu lagi. Saya ingin berjuang dari bawah, seperti pelamar yang lain. Sok tahu adalah yang utama. Bukan begitu, Bung Dewo? Dewo hanya mengangguk, kemudian melirik rumah Doni. Begini saja, karena ada 2 rumah dan ada 2 pendatang, lebih baik dibagi saja. Kuncung hendak menyela, tetapi segera dipotong Dewo. Setiap orang berhak bersuara. Rencananya kan negeri ini negeri demokratis. Kan masih rencana. Tapi perlu latihan sejak dini, biar nanti tidak kagok dan tidak terjadi penyelewengan. Betul, kita perlu latihan. Karena pemilik rumah ini punya rezeki yang agak lebih, tentunya pemilik rumah ini mampu membayar. Karena itu, Bung Menyut bekerja pada pemilik rumah ini. Menyut melirik Putri, kemudian teriak. Setuju. Kata ini jangan terlalu sering diucapkan, berbahaya bagi negeri ini kelak. Dan saya kos di rumah itu karena bernuansa alam, jadi sedikit berbau gerilya. Tiba terdengar berita dengan radio. Ini berita penting. Saya akan mengulangi lagi berita yang tadi tertunda. Dikabarkan dari Batavia, sejumlah pemuda dari seluruh bagian negeri telah berhasil menyelenggarakan kongres. Lampu panggung peta.